Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatus Solihah, NIM 200808626. Saya dari kelas PB1B. Di sini saya akan membahas mengenai sistem pernafasan pada hewan. Dulu kan waktu SMA membahas sistem pernafasan pada manusia secara mendetail. Sekarang kita akan membahas sistem pernafasan pada hewan secara mendetail. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi sistem pernafasan. Pernafasan atau biasa disebut dengan respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh makhluk hidup disebut dengan pernafasan atau respirasi. Pada tahap respirasi dibedakan menjadi dua tahap. Tahap yang pertama, oksigen masuk ke dalam dan pengeluaran karbon dioksida keluar tubuh melalui organ-organ pernafasan. Ini disebut dengan respirasi eksternal. Pada tahap kedua, pertukaran oksigen dari cairan tubuh dengan karbon dioksida dari sel-sel dalam jaringan. Ini yang disebut dengan respirasi internal. Kemudian, sistem respirasi juga mempunyai fungsi. Fungsinya yaitu untuk memasok oksigen ke dalam tubuh serta membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Sistem pernafasan pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem pernafasan pada hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang, dan sistem pernafasan pada hewan invertebrata, atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Pertama, kita akan membahas mengenai sistem pernafasan pada hewan vertebrata atau yang disebut dengan hewan yang mempunyai tulang belakang. Yang pertama ada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Bisa dilihat ini adalah gambar pernafasan dari ikan. Ikan ini mempunyai mekanisme pernafasan yang berbeda-beda. Yang pertama, ada pernafasan pada ikan bertulang sejati. Yang kedua, ada pernafasan ikan yang bertulang rawan. Dan yang ketiga, ada pernafasan ikan paru-paru. Akan kita bahas. Yang pertama adalah pernafasan pada ikan bertulang sejati. Salah satu contoh ikan bertulang sejati adalah ikan mas. Insang ikan mas tersimpan dalam rongga insang yang terlindung oleh tutup insang atau operkulum. Pada pernafasan ikan bertulang sejati terdapat dua fase. Yang pertama, fase inspirasi. Gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh, mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut. Yang kedua, ini adalah fase ekspirasi. Fase ini, pada saat air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup. Tutup insang bergerak ke posisi semula yang mengakibatkan selaput insang membuka. Pada saat selaput insang membuka, oksigen dan karbon dioksida berdifusi. Kemudian terjadilah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini adalah pernafasan pada ikan bertulang rawan. Pada ikan bertulang rawan juga mempunyai dua fase. Yang pertama itu fase inspirasi. Pada fase ini, dasar mulut bergerak ke bawah, yang mengakibatkan volume rongga mulut bertambah. Air mengalir ke rongga mulut melalui celah. Pengambilan udara dari lingkungan ke rongga mulut. Ini adalah fase inspirasi.
Yang kedua adalah fase ekspirasi. Pada fase ini, dasar mulut bergerak ke atas, mengakibatkan volume rongga mulut mengecil dan tekanan naik. Kemudian celah mulut menutup dan air keluar. Kemudian adalah pengeluaran karbon dioksida. Pada saat inilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Yang ketiga adalah pernafasan pada ikan paru-paru atau biasa disebut dengan dipnoi. Ikan paru-paru selain bernafas dengan insang juga mempunyai satu atau sepasang gelembung udara seperti paru-paru yang disebut pulmosis. Ikan paru-paru hidup di rawa dan sungai. Apabila rawa dan sungai kering, maka insangnya menjadi tidak berfungsi. Akan tetapi, ikan ini masih tetap bertahan hidup karena bernafas menggunakan gelembung udaranya. Selanjutnya, sistem pernafasan pada hewan amfibi atau katak. Bisa dilihat ya, ini adalah gambar dari sistem pernafasan pada katak. Katak muda atau biasa dikenal dengan berudu menggunakan insang untuk mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Setelah berumur kurang lebih 12 hari, insang luar diganti dengan insang dalam. Setelah dewasa, katak bernafas menggunakan selaput rongga mulut, paru-paru, dan kulit. Nah, ini adalah mekanisme pernafasan pada katak. Mekanisme pernafasan pada katak dibagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase inspirasi. Fase inspirasi terjadi bila otot steroideus berkontraksi sehingga rongga mulut membesar. Akibatnya, oksigen masuk melalui koane atau celah hidung. Setelah itu, koane menutup, otot submandibularis dan otot genihyoideus berkontraksi, sehingga rongga mulut mengecil. Mengecilnya rongga mulut mendorong oksigen masuk ke paru-paru lewat celah-celah, dan paru-paru terjadi pertukaran gas. Oksigen diikat oleh darah yang berada dalam kapiler dinding paru-paru, dan sebaliknya karbon dioksida dilepaskan ke lingkungan. Fase yang kedua ini adalah fase ekspirasi. Mekanisme ekspirasi terjadi setelah pertukaran gas di dalam paru-paru. Otot rahang bawah mengendur atau berelaksasi, sementara otot perut dan sternohideus berkontraksi. Hal ini mengakibatkan paru-paru mengecil, sehingga udara tertekan keluar dan masuk ke dalam rongga mulut. Selanjutnya, koane membuka, sedangkan celah tekak menutup, sehingga terjadi kontraksi otot rahang bawah yang diikuti berkontraksinya otot genihyoideus. Akibatnya, rongga mulut mengecil dan udara yang kaya karbon dioksida terdorong keluar melalui koane. Selanjutnya adalah sistem pernafasan pada hewan reptilia. Pada umumnya, hewan kelas reptilia ini bernafas menggunakan paru-paru. Contoh hewan reptilia bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu kadal. Pada kadal, kura-kura, dan buaya, paru-parunya lebih kompleks, dengan beberapa belahan yang membuat paru-parunya bertekstur seperti spons. Paru-paru pada beberapa jenis kadal, misalnya bunglon Afrika, mempunyai pundi-pundi hawa cadangan yang memungkinkan hewan tersebut melayang di udara. Ini adalah mekanisme pernafasan pada hewan reptil. Pada umumnya, hewan reptil ini udara luar masuk melalui lubang hidung, lalu trakea, bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Lubang hidung terdapat di ujung kepala atau moncong. Keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru terjadi karena adanya kontraksi otot pada tulang rusuk. Paru-paru tersusun atas gelembung-gelembung berisi kapiler darah. Pertukaran gas terjadi di kapiler darah.
Pertukaran gas terjadi di kapiler ini, oksigen diambil dan karbon dioksida bersama uap air dikeluarkan. Pada beberapa jenis reptilia yang hidup di air, lubang hidungnya dapat ditutup oleh klep, misalnya pada buaya. Selain pada buaya, saat menyelam, lubang batang tenggorokannya dapat ditutup oleh lipatan kulit, sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru pada pangkal tenggorokan. Kemudian ada sistem pernafasan pada aves atau burung. Burung bisa dilihat pada gambar di bawah ini, menggunakan paru-paru dan pundi hawa sebagai alat pernafasannya. Burung memiliki dua lubang hidung, yaitu lubang hidung luar yang terletak pada bagian pangkal paru bagian atas dan lubang hidung dalam yang terletak pada langit-langit rongga mulut. Alat pernafasan pada burung adalah paru-paru. Ukuran paru-paru relatif kecil dibandingkan ukuran tubuh burung. Paru-paru burung terbentuk oleh bronkus primer, bronkus sekunder, dan pembuluh bronkiolus. Ini adalah pernafasan pada ikan bertulang rawan. Pada ikan bertulang rawan juga mempunyai dua fase. Yang pertama itu fase inspirasi. Pada fase ini, dasar mulut bergerak ke bawah, yang mengakibatkan volume rongga mulut bertambah. Air mengalir ke rongga mulut melalui celah, pengambilan udara dari lingkungan ke rongga mulut. Ini adalah fase inspirasi. Yang kedua adalah fase ekspirasi. Pada fase ini, dasar mulut bergerak ke atas, burung ini juga mempunyai mekanisme pernafasan. Pernafasan pada burung dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan pada saat burung tidak terbang dan pernafasan pada saat burung terbang. Pertama yaitu pernafasan pada saat burung tidak terbang. Pernafasan ini juga dibagi lagi menjadi dua fase. Fase yang pertama adalah fase inspirasi. Pada fase ini, tulang rusuk pada burung bergerak ke depan, volume rongga dada membesar mengakibatkan tekanan mengecil. Udara akan masuk melalui saluran pernafasan. Saat inilah sebagian oksigen masuk ke paru-paru dan oksigen berdifusi ke dalam darah kapiler, dan sebagian udara dilanjutkan masuk ke dalam kantong-kantong udara. Kemudian ada fase ekspirasi. Pada fase ini, tulang rusuk pada burung kembali ke posisi semula. Rongga dada mengecil mengakibatkan tekanan membesar. Pada saat ini, udara dalam alveolus dan udara dalam pundi-pundi udara bersama-sama keluar melalui paru-paru. Pada saat melewati alveolus, oksigen diikat oleh darah kapiler alveolus dan darah melepas karbon dioksida. Dengan demikian, pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen dapat berlangsung saat inspirasi dan ekspirasi. Yang kedua adalah pernafasan pada saat burung terbang. Pernafasan ini dibagi menjadi dua, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, pada saat sayap diangkat, pundi hawa antar tulang korakoid terjepit, sehingga pundi hawa ketiak mengembang. Akibatnya udara masuk ke pundi hawa ketiak melalui paru-paru, dan terjadilah inspirasi. Saat melewati paru-paru, akan terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Fase berikutnya adalah fase ekspirasi. Sebaliknya, saat sayap diturunkan, pundi hawa ketiak terjepit, sedangkan pundi hawa antar tulang korakoid mengembang, sehingga udara mengalir keluar dari pundi hawa melewati paru-paru dan terjadilah ekspirasi. Saat melewati paru-paru akan terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Dengan cara inilah inspirasi dan ekspirasi udara dalam paru-paru burung saat terbang. Jadi, pertukaran gas pada burung saat terbang
juga berlangsung saat inspirasi dan ekspirasi. Sistem pernafasan pada hewan vertebrata selanjutnya adalah pada hewan mamalia. Hewan yang menyusui anaknya disebut dengan mamalia. Mamalia ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Mamalia yang hidup di darat mempunyai alat pernafasan yang mirip dengan manusia, yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Sedangkan mamalia yang hidup di air juga bernafas dengan paru-paru, tetapi pada hidungnya dilengkapi dengan katup. Katup itu akan menutup pada saat menyelam dan akan terbuka pada saat muncul di permukaan air. Pada saat muncul di permukaan air, mamalia yang hidup di air mengambil oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia yang hidup di air bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu ada lumba-lumba. Selain lumba-lumba ada juga paus dan ikan duyung. Lumba-lumba ini juga termasuk hewan mamalia karena dia juga menyusui anaknya dan dia juga melahirkan. Pada hewan mamalia ini juga mempunyai mekanisme pernafasan. Mekanismenya ini dibagi menjadi dua. Ada pernafasan dada dan juga ada pernafasan perut. Yang pertama adalah pernafasan dada. Cirinya gini, kalau pernafasan dada dia itu melibatkan otot tulang rusuk. Sedangkan kalau pernafasan perut dia melibatkan diafragma. Kita bahas yang pernafasan dada dulu. Pernafasan dada dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama adalah inspirasi. Pada fase ini, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, paru-paru mengembang, yang mengakibatkan tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibanding tekanan udara luar. Kemudian, udara luar masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya ada fase ekspirasi. Pada fase ini, otot antar tulang rusuk berelaksasi. Tulang rusuk menurun, kemudian paru-paru menyusut. Penyusutan paru-paru ini mengakibatkan tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Kemudian, udara keluar dari paru-paru. Yang kedua ini adalah pernafasan perut. Pernafasan perut ini juga mempunyai dua fase. Yang pertama adalah fase inspirasi. Nah, otot perut ini melibatkan otot diafragma. Jadi pada fase inspirasi ini, otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma mendatar, dan paru-paru mengembang. Pengembangan paru-paru ini mengakibatkan tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Kemudian udara masuk. Yang kedua adalah fase ekspirasi. Pada fase ekspirasi ini, otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung, paru-paru mengempis. Pada saat paru-paru mengempis ini, mengakibatkan tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara yang dari luar. Sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, sekarang kita masuk pada sistem pernafasan hewan invertebrata. Apa sih invertebrata itu? Invertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Hewan invertebrata ada banyak sekali, protozoa, porifera, echinodermata, platyhelminthes, nemathelminthes, annelida, moluska, serangga, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas protozoa. Protozoa melakukan pernafasan dengan anaerob ataupun dengan aerob. Bisa dilihat ini adalah gambar dari protozoa. Gambar sistem pernafasan dari protozoa. Mekanisme pernafasan tidak hanya terjadi pada hewan vertebrata, tetapi pada hewan invertebrata mekanisme ini juga terjadi. Yang pertama adalah mekanisme pernafasan pada protozoa.
yaitu tadi kan ada aerob dan anaerob. Aerob terjadi oksidasi dengan oksigen yang masuk ke dalam tubuh dengan cara difusi dan osmosis melalui seluruh permukaan tubuh. Sedangkan anaerob terjadi pembongkaran zat yang kompleks menjadi zat yang sederhana dengan menggunakan enzim-enzim tanpa memerlukan oksigen. Hasil dari kedua peristiwa ini akan sama, yaitu dihasilkan energi dan zat sisa-sisa yang akan ditampung dalam vakuola kontraktil sebagai zat ekskresi. Selain tadi protozoa, ada juga hewan invertebrata yaitu porifera. Sistem pernafasan pada porifera tidak mempunyai alat atau organ pernafasan secara khusus, tetapi mereka dalam hal pernafasan bersifat aerobik. Ini ada gambar, yaitu gambar porifera. Pada porifera ini disebutkan bahwa oksigen masuk secara difusi melalui sel-sel permukaan tubuhnya. Ini adalah mekanisme pernafasan pada porifera. Porifera bernafas secara aerobik. Dalam hal ini, yang bertugas mendifusikan oksigen yang terlarut di dalam air medianya bila di jajaran luar adalah sel-sel epidermis, sel-sel pinakosit. Sedangkan pada jajaran dalam yang bertugas adalah sel-sel leher atau sel koanosit. Selanjutnya, oksigen yang telah berdifusi ke dalam kedua jenis sel tersebut tadi diedarkan ke seluruh tubuh oleh amubosit. Selanjutnya ada sistem pernafasan pada kolenterata. Pada kolenterata, pertukaran gas terjadi secara langsung pada permukaan tubuhnya karena tidak mempunyai alat pernafasan secara khusus. Contoh dari kolenterata ini adalah pernafasan pada hidra. Nah, mekanisme pernafasan pada kolenterata. Kolenterata yang tadi contohnya adalah hidra melakukan pernafasan dengan pertukaran gas yang terjadi secara langsung pada permukaan tubuhnya. Pertukaran tersebut berlangsung secara langsung dengan dunia luar, baik itu secara difusi dan osmosis, melalui membran dari masing-masing sel. Dengan kata lain, proses pernafasan maupun pembuangan sisa metabolisme dilakukan secara mandiri oleh masing-masing sel yang bersangkutan. Mekanisme pernafasan tidak hanya terjadi pada hewan vertebrata, tetapi pada hewan invertebrata mekanisme ini juga terjadi. Yang pertama adalah mekanisme pernafasan pada protozoa, yaitu tadi kan ada aerob dan anaerob. Aerob terjadi oksidasi. Adapun mekanisme pernafasan pada platyhelminthes, yaitu pada cacing pipih. Cacing pipih belum memiliki alat pernafasan khusus. Pengambilan oksigen bagi anggota yang hidup bebas dilakukan secara difusi melalui permukaan tubuh. Sementara, anggota yang hidup sebagai endoparasit bernafas secara anaerob. Artinya, pernafasan berlangsung tanpa oksigen. Hal ini terjadi karena cacing endoparasit hidup pada lingkungan yang kekurangan oksigen. Tadi ada sistem pernafasan pada platyhelminthes. Sekarang adalah sistem pernafasan pada nemathelminthes. Sebenarnya, antara platyhelminthes dan nemathelminthes itu sebenarnya sama-sama jenis cacing. Tetapi pada platyhelminthes itu contohnya adalah cacing pipih, sedangkan pada nemathelminthes itu contohnya adalah cacing gilik. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini adalah gambar dari cacing gilik. Cacing gilik ini mempunyai pernafasan yang dilakukan secara anaerob. Mekanisme pernafasan pada nemathelminthes. Nemathelminthes contohnya cacing gilik, cacing Ascarides tidak mempunyai alat respirasi. Respirasi dilakukan secara anaerob. Energi diperoleh dengan cara mengubah glikogen menjadi karbon dioksida dan asam lemak yang diekskresikan melalui kutikula. Namun, sebenarnya Ascarides dapat mengkonsumsi oksigen jika di lingkungannya tersedia. Jika oksigen tersedia, gas itu diambil oleh hemoglobin yang ada di dalam dinding tubuh dan cairan pseudozoa.
Kemudian ada sistem pernafasan pada Annelida. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini adalah gambar dari cacing tanah. Annelida contohnya adalah cacing tanah. Pada pernafasan Annelida dilakukan melalui permukaan kulitnya. Kita masuk ke mekanisme pernafasan pada Annelida. Salah satu contoh dari film Annelida adalah tadi ya, seperti gambar tadi adalah cacing tanah. Pernafasan cacing tanah melakukan pernafasan melalui permukaan kulitnya. Karena pada permukaan cacing tanah banyak sekali pembuluh darah dan menghasilkan lendir. Kondisi kulit yang selalu lembab inilah yang membuat proses penyerapan oksigen berlangsung lebih baik dalam proses pernafasan. Oksigen yang diserap oleh kulit kemudian akan diikat langsung oleh hemoglobin yang terdapat dalam darah cacing tanah itu sendiri. Baru kemudian diedarkan ke seluruh tubuhnya. Sementara gas hasil pernafasan yaitu karbon dioksida juga dikeluarkan kembali melalui permukaan kulitnya. Kemudian ada sistem pernafasan pada moluska. Di bawah ini adalah contoh dari film moluska. Ini ada siput. Moluska, sebagian besar moluska bernafas menggunakan insang. Moluska juga mempunyai mekanisme pernafasan. Sebagian besar moluska, organ respirasinya adalah insang. Insang diadaptasikan untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam air melalui permukaan insang yang luas dan berbentuk membran yang tipis. Pada moluska, insang disebut juga dengan ctenidium, yang terdiri atas filamen dan ditutupi oleh silia. Gerakan silia menyebabkan air melintasi permukaan filamen dan oksigen berdifusi melintasi membran menuju ke darah dan karbon dioksida berdifusi keluar. Mekanisme pernafasan pada nemat helminthes. Nemat helminthes contohnya cacing gilik, cacing ascarises tidak mempunyai alat respirasi. Respirasi dilakukan. Mekanisme pernafasan pada serangga. Yang pertama tadi adalah respirasi pada sistem terbuka. Pada sistem terbuka ini banyak digunakan oleh serangga-serangga darat dan beberapa jenis serangga air. Sedangkan sistem respirasi tertutup digunakan oleh serangga air yang tidak menggunakan spirakulum untuk mencegah agar tidak terjadi evapotranspirasi. Contoh pernafasan pada belalang yaitu otot perut berelaksasi, volume trakea normal sehingga udara masuk. Sebaliknya, ketika otot perut berkontraksi, maka volume trakea mengecil sehingga udara akan keluar. Kemudian, jalur yang dilalui udara pernafasan yaitu udara dari luar ke stigma atau spirakel, ke saluran atau pembuluh trakea, dan dilanjutkan ke trakeolus sampai ke jaringan tubuh. Kita masuk ke mekanisme pernafasan pada Annelida. Salah satu contoh dari film Annelida adalah tadi ya, seperti gambar tadi adalah cacing tanah. Pernafasan cacing tanah melakukan pernafasan melalui permukaan kulitnya. Karena pada permukaan cacing tanah banyak sekali pembuluh darah dan menghasilkan lendir. Kondisi kulit yang selalu lembab inilah yang membuat proses penyerapan oksigen berlangsung lebih baik dalam. Ini adalah mekanisme pernafasan pada Echinodermata. Echinodermata bernafas menggunakan paru-paru kulit atau dermal branchiae yang biasa disebut dengan papulae yang dilindungi oleh silia atau pedicelaria. Pada bagian inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada juga beberapa jenis Echinodermata yang bernafas menggunakan kaki tabung. Sisa-sisa metabolisme yang terjadi di dalam sel-sel tubuh akan diangkut oleh amubakte, sel-sel amuboid, ke dermal branchiae untuk selanjutnya dilepas keluar tubuh. Penjelasan materi pada sistem pernafasan hewan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kuis biologi umum sistem pernafasan pada hewan. Are you ready?
Soal yang pertama. Di bawah ini yang termasuk hewan vertebrata adalah A. Burung, katak, dan serangga. B. Burung, katak, dan bintang laut. C. Katak, ikan, dan cacing pipih. D. Burung, katak, dan paramecium. E. Burung, katak, dan ikan. Kira-kira apa jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah E. Burung, katak, dan ikan. Ini termasuk hewan vertebrata. Sedangkan tadi ada serangga, bintang laut, cacing pipih, paramecium. Itu termasuk hewan vertebrata, sehingga jawabannya adalah E. Burung, katak, dan ikan. Soal yang kedua. Di bawah ini yang termasuk fungsi dari pundi-pundi udara pada burung, kecuali A. Untuk bernafas saat terbang. B. Untuk menangkap mangsanya. C. Untuk memperkeras suara. D. Untuk membantu mempertahankan suhu badan. E. Untuk mempertahankan berat tubuh saat terbang. Coba tebak apa jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah B. Ini harus cermat ya, karena di sini ada kata kecuali. Kecuali, maka jawabannya adalah B. Untuk menangkap mangsanya. Soal yang ketiga. Katak muda atau berudu bernafas menggunakan A. Insang. B. Selaput rongga mulut. C. Paru-paru. D. Kulit. Atau E. Jantung. Coba tebak. Ya, benar. Jawabannya adalah A. Insang. Sudah dijelaskan tadi bahwa katak muda atau disebut dengan berudu ini bernafas menggunakan insang. Sedangkan katak dewasa baru bernafas menggunakan paru-paru. Soal yang keempat. Pernafasan pada nemat helminthes dilakukan secara A. Ekskresi. B. Aerob. C. Anaerob. D. Aerob dan anaerob. E. Konjugasi. Ayo coba tebak apa jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah C. Anaerob. Kalau diidentifikasikan nggak mungkin kan ya, masa iya sistem pernafasan nemat helminthes dengan ekskresi kan tidak mungkin. Terus konjugasi itu juga tidak mungkin. Jadi bisa ditebak antara aerob, anaerob atau aerob dan anaerob. Dan jawabannya adalah anaerob.